Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Uma? Semoga sahabat Uma di seluruh Indonesia maupun di negara lainnya tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, hari ini di acara Uma Livestream, saya Romi Nike yang sebagai host. Dan sekarang posisi saya ada di Aceh, di ujung barat Indonesia, yang mana di sini salah satu tempat yang lumayan cukup mulai terasa mengenai kehadiran daripada COVID-19. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai tema perjuangan pahlawan kesehatan melawan COVID-19 bersama lawan corona. Saat ini saya sudah tersambung dengan Dr. Muhammad Faras Hatian atau yang biasa dipanggil dengan Dr. Faras. Dokter ini adalah dokter di dua rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring dan juga di Kardiologi RSCM. Beliau selain sebagai dokter juga aktif memerangi corona, baik dalam kehidupan beliau sehari-hari di rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Dan juga beliau sering uh, memposting serta apa namanya memberikan advice pada masyarakat melalui akun sosial media beliau untuk pada masyarakat supaya tetap tenang, tetap di rumah seperti itu. Sudah sebulan lamanya kita kurang lebih berada di dalam kondisi corona ini yang menjadi momok dan sangat momok besar bagi Indonesia lebih tepatnya. Dan data hari ini sudah 17 tenaga medis Indonesia meninggal dunia akibat COVID-19. Hal ini merupakan data yang paling tinggi bisa dibilang untuk di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu saya akan mulai menyapa dengan Dr. Faras. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya antum? Ya, alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah Ya, sehat. alhamdulillah. Ya, ini dokter langsung dari Rumah Sakit Muhammadiyah? Ya, saya di rumah sakit sekarang posisinya. Oke, oke, baik. Sepertinya terlihat sedikit lelah ya. Mungkin seharian telah mengurus banyak pasien seperti itu. Ya, baik Dok. Mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit, latar belakang dokter, terus bagaimana bisa sekarang menjadi salah satu di tim gugus tugas daripada COVID-19 ini, dan bagaimana sih keseharian dokter misalkan hari ini tuh seperti apa sih capainya segala macam? Oh ya. Ya, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Uma semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Muhammad Faras Hadian, bisa dipanggil Faras. Dan saya sehari-hari bekerja sebagai dokter fungsional di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring dan juga sebagai asisten penelitian di Divisi Kardiologi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Eee, Alhamdulillah sampai hari ini masih dalam kondisi sehat dan pengalaman juga sudah lewat bulan Maret kemarin memang di rumah sakit sudah banyak banget peningkatan eee, jumlah pasien akibat dari kepanikan ya, terutama kepanikan pasien atau kepanikan masyarakat terkait dengan COVID-19 ini. Dan tadi sudah benar memang, selama wabah ini sudah masuk ke Indonesia, sudah ada beberapa kasus yang sempat, saya temui, walaupun baik secara langsung maupun tidak langsung, dan nanti mungkin, eee, saya akan sharing-sharing sedikit, terkait pengalaman saya. Walaupun sebenarnya, rumah sakit yang saya tempati ini atau saya bekerja bukanlah rumah sakit rujukan Covid, tetapi, walaupun demikian, tetap saja masih ada beberapa atau sebagian besar dari, pasien ODP maupun PDP, juga beberapa di antaranya ada juga yang, positif COVID-19 yang sempat saya dan teman-teman rekan tim tenaga kesehatan di sini yang sempat ditangani baik secara langsung maupun tidak langsung, begitu. oke, baik. Boleh diceritakan nggak Dok, misalkan sebelum adanya COVID-19 ini gitu loh, apa sih kerjaan atau day to day-nya dokter yang sangat berbeda setelah adanya
menangani pasien COVID-19? Atau mungkin uh, keluarga mungkin tidak susah pulang misalkan, atau apa yang berubah? Ya. Sebelum adanya wabah, pekerjaan, shift, dan lain sebagainya sebenarnya dalam kondisi normal, sama seperti saat wabah. Cuman yang berbedanya adalah, pertama dari segi kesiapan mental. Ketika sebelum wabah, mungkin jaga di IGD itu sudah jadi makanan sehari-hari untuk dokter, terutama untuk dokter umum ya. Dan memang banyaknya pasien atau berat ringannya kondisi pasien itu sudah merupakan tanggung jawab kami untuk, eee, dengan senang hati atau apa ya, sudah menjadi suatu keseharian atau makanan sehari-hari, dalam kami merawat pasien. Tapi yang membedakan adalah ketika, wabah ini ada atau wabah ini muncul di Indonesia, bahkan pada awal Januari pas pertama kali muncul di Tiongkok itu, sudah berbeda rasanya. Jadi adanya rasa kecemasan, ada rasa ketakutan gitu, yang sebenarnya, diperkuat oleh doa-doa sebenarnya dari, keluarga dan teman-teman semuanya. Tapi tetap saja ketika kita berhadapan dengan pasien saat ini, justru kondisi-kondisi ringan yang biasanya kami tidak khawatirkan seperti demam, batuk, pilek, itu justru malah menjadi suatu hal yang, membuat kami terancam di saat seperti ini. Karena, di sisi lain kami ingin menolong dan memang sudah menjadi tugas kami, dan di sisi lain kami juga harus memperhatikan, eee, kondisi kami juga sebagai tenaga kesehatan yang harapannya, tidak sampai tertular. Karena mengingat juga seperti yang kita ketahui bahwa, tenaga medis sudah 17 orang tadi yang sudah meninggal, dan belum tahu jumlah entah berapa banyak, teman-teman tenaga medis yang dikarantina karena sudah terpapar atau sempat berkontak dengan, pasien-pasien suspek COVID-19, seperti itu. Ya, kalau bisa dibilang dalam apa sih yang paling sulit, sebagai dokter dalam menangani pasien COVID-19 ini? Apakah misalkan keluarga di rumah takut atau dokter mungkin tidak dikasih pulang misalkan, atau dokter seperti apa dokter? Oke, baik, untuk terkait masalah, keluarga, insya Allah untuk, saya yakin untuk semua, keluarga yang anaknya atau ayahnya, ibunya, neneknya, kakeknya yang, berprofesi sebagai dokter, mereka sudah sangat paham terkait kewajiban dari profesi kami. Tapi tetap saja ada kekhawatiran, bukan saja dari keluarga, tapi juga dari kami sendiri sebagai tenaga kesehatan yang, eee, merasa terbebani apabila, pulang ke rumah. Karena kekhawatiran kami bukanlah rata-rata bukan karena kami takut tertular, karena memang resiko besar untuk kami, bisa dengan siapa saja, dan bisa kapan saja akan berkontak dengan pasien yang belum tahu statusnya, apakah Covid atau tidak. Tapi yang kami khawatirkan adalah, apakah kami membawa pulang virus tersebut ke rumah, itu yang kami khawatirkan. Jadi, rata-rata justru malah timbul dari diri kami mungkin, dan teman-teman sejawat lainnya. Tapi, memang rata-rata keluarga juga lebih bukan kecemas atau takut ya, apalagi mengusir tidak sama sekali, khusus untuk, terutama, saya pribadi, keluarga sangat men-support dan hanya memesankan untuk, stay safe, dan mengirimkan doa saja gitu. Dan, saya sendiri, tetap menjaga norma-norma kebersihan ya, tetap menjaga, jarak, dan apa ya, menerapkan higienitas diri ketika pulang ke rumah. Jadi saya juga meminimalisir untuk kecemasan dari keluarga atau orang di rumah. Apabila saya balik ke rumah, insya Allah saya yakinkan, seminimal mungkin, saya untuk membawa penyakit atau bawa virus tersebut gitu. I see. Berarti dalam hal ini baik, preventif secara fisik, APD, tapi juga di atas itu juga ini ya, beban mental gitu ya, bisa dibilang, Iya, terutama rasa beban was-was mental. ya,
rasa was-was yang cukup cukup besar ketika kembali ke rumah. Oke, baik baik. Oke, sebelum kita lanjut Dok, saya mau mengingatkan untuk, sahabat Uma dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bertanya, di akhir sesi kita akan ada tanya jawab dari sahabat Uma untuk dokter, sendiri. Nah, untuk yang mau bertanya silahkan, komen di bagian bawah, lalu sertakan hashtag, bersama lawan corona, dan juga saya mau mengatakan bahwa live streaming hari ini, bisa terselenggara karena kerjasama antara UMA dan juga aksi, cepat tanggap. Dan aksi, cepat tanggap juga, punya program yaitu Bersama Lawan Corona, ayo dukung perjuangan pahlawan medis Indonesia dengan memberikan bantuan dalam bentuk paket makanan, suplemen, dan alat pelindung diri. Bagi sahabat rumah yang mau info lebih lanjut, silahkan hubungi WhatsApp, aksi cepat tanggap, yaitu di 0822 61 00 1545. Saya ulangi sekali lagi, 0822 61 00 1545. Ya, baik Dok. Ya, kita lanjutkan pembicaraan kita. Nah, ini kan Dok, sekarang ini banyak yang beredar di media ya, gitu ya, di media nasional terutama, itu masalah mengenai APD yang tidak lengkap, katanya, gitu loh. APD yang banyaklah foto beredaran gitu kan, ada yang, dokternya atau petugas medisnya pakai, jas hujan gitu loh. Jadi yang kami rasa gitu loh, itu sangat jauh dari standar yang seharusnya. Nah, kalau di kasus dokter sendiri, apakah APD yang sekarang sekarang itu udah gimana Dok? Apakah ada yang masih dokter atau tenaga medis yang mengenakan jas hujan atau itu semua sudah proper atau sudah sesuai dengan standarnya? Ya, baik. Eee, Ketika pertama kali kasus ini muncul dan, sempat di rumah sakit kami juga ada, ternyata ada yang positif. Itu pertama kali, sudah membuat resah, bagian rumah sakit karena pada saat itu, persediaan APD atau kesiapan, terhadap APD belum ada standarisasi eee, yang disahkan seperti itu. Jadi kita hanya menggunakan masker, rata-rata menggunakan masker saja tanpa menggunakan APD yang lain, karena belum ada instruksi dan juga jumlah kasus masih belum banyak. Tapi, qadarulullahnya waktu itu memang ada pasien positif dan, sempat ada beberapa orang yang dikarantina tenaga medis kami, sehingga berdampak terhadap, pengurangan dari jumlah shift, mereka dan penambahan jumlah shift bagi, tenaga medis yang masih tersedia. Jadi, bagi yang masih tersedia mereka jadi berdampak harus bekerja lebih ekstra lagi karena menutupi dari shift-shift dari teman-temannya yang terpaksa dikarantina. Nah, saat itu saya ingat pertama kali shift pertama saya adalah menggunakan jas hujan yang harganya kurang lebih mungkin Rp3.000. Bukan jas hujan yang tebal, yang bagus ya, jadi mirip seperti kantong kresek sepertinya. Jadi bahannya sangat tipis sekali dan sangat lepek. Jadi, rata-rata kami bekerja 7 jam, 6 jam, bahkan untuk yang malam 11 jam. Dan ketika itu saya dinas kurang lebih 13 jam karena saya double shift waktu itu. Sangat terasa sekali apabila saya ketika melepas, jas hujan tersebut, itu sudah sangat basah apalagi saat memakainya, itu sangat kurang nyaman sekali gitu. Dan untuk, perlengkapan lain seperti, goggles atau kacamata pelindung atau mungkin pakai, apa namanya, cap atau, kita bilang pelindung kepala gitu. Itu belum tersedia sama sekali. Atau mungkin ada yang tersedia tapi jumlahnya sedikit, yang ada untuk stok rumah sakit, tapi kami belum bisa prepare untuk sekian banyak tenaga medis yang memang harus tetap diberikan APD yang sudah harus mulai sesuai dengan standar. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, jas hujan yang tadinya kurang layak, akhirnya diberikan jas hujan yang layak, yang masih, cukup nyaman dipakai dan alhamdulillah berkat dari kerjasama dari, banyak pihak dan juga dari rumah sakit internal rumah sakit sendiri, dan juga pemerintah, pelan-pelan
kebutuhan APD kami sudah mulai terpenuhi sampai saat ini walaupun jumlahnya masih belum memadai. Jadi sudah dari head to toe atau dari kepala sampai kaki sudah tercover semuanya, cuman, eee eee, beberapa orang bahkan sampai saat ini, sampai detik ini masih menggunakan jas hujan. Hanya beberapa orang saja yang menggunakan hazmat atau, baju pelindung yang sesuai dengan standarisasi APD, seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi kalau dokter bilang itu bekerja sampai double shift, lebih dari 8 jam gitu ya. Yang kami tahu, itu tuh katanya kalau misalkan sekali pakai, APD itu kalau dilepas tidak boleh dipakai lagi ya, Dok? Iya, seharusnya seperti itu. Nah, dalam hal ini Tapi mhm, ya bagaimana dengan kayak dokter ketika mau makan, minum, terus misalkan, sholat seperti itu gimana? iya, eee, ketika di lapangannya, ternyata penggunaan jas hujan itu atau APD yang seadanya dengan jumlah yang masih terbatas, itu tidak memungkinkan untuk kami, untuk satu kali pakai atau disposable. Jadi kami, rata-rata itu biasanya adalah, memasukkan ke plastik atau, wadah tertentu dan membawa pulang atau menitipkan ke laundry rumah sakit yang nantinya akan didisinfeksi sendiri. Nah, itu pemakaian mungkin agak bisa beberapa kali, tapi tetap dengan prinsip bahwa, dalam satu shift itu kita harus melepas. Jadi nggak bisa dipakai untuk, shift berikutnya dan, harus menggunakan prosedur, disinfeksi, baik dengan menggunakan sabun atau dengan, disinfektan, seperti itu. Dan, sekarang ini sudah mulai, eee, ada kebijakan terbaru bahwa ada beberapa APD yang memang mau nggak mau harus terpaksa harus satu kali pakai. Contohnya adalah masker surgikal atau, masker bedah yang biasa dipakai itu tidak bisa digunakan terus-terusan. Tapi untuk, masker-masker yang masih langka, yang masih, keterbatasan jumlah seperti masker 3M atau N95, itu, ketika kita menilai bahwa tidak ada pasien yang mengarah ke PDP atau Covid yang, dugaan kuat, jadi kita menemukan pasien-pasien normal atau pasien ODP minimal, kami meminimalisir untuk membuang secara langsung. Jadi kita menganggap bahwa, oh saat itu, hari itu, pasien dalam batas aman, gitu. Jadi sayang sekali kalau misalnya sekali pakai, jadi biasanya kami kami simpan kembali, kami masukin ke dalam suatu wadah yang steril, dan disemprot juga, lalu untuk shift berikutnya baru kami pakai kembali. Oke, baik. Nah, kalau demikian, apakah bisa kita simpulkan kalau misalkan sekarang, para medik di Indonesia itu kekurangan APD? Ya, kalau dibilang masih kekurangan ya, kami masih kekurangan. Sebenarnya untuk permasalahannya adalah bukan di masalah dana, karena saya yakin, banyak sekali, penggalangan dana yang sudah dilakukan oleh Mhm, baik dari pemerintah, eee, pendanaan dari pemerintah maupun dari, dinas kesehatan setempat dan juga ormas-ormas yang, berkecimpung ya, bahkan dari internal pun, kami juga berupaya untuk menganggarkan untuk keperluan APD tersebut. Tapi terkadang permasalahan bukanlah dari dana, tapi dari ketersediaan, pelindung dirinya. Karena, seperti yang kita tahu bahwa ketika ada global panic, semua orang, jadi, eee, berbondong-bondong membeli APD yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk orang non-medis. Dan itu dalam jumlah banyak sehingga yang pertama harga melambung tinggi dan yang kedua adalah kelangkaan barang atau kelangkaan sumber daya sehingga kami yang mendapatkan, eee, beberapa beberapa sumbangan berupa uang mengalokasikan untuk mencari, APD atau pembelanjaan terhadap APD tersebut jadi terhambat karena, eee, kadang, produksinya tersedia mungkin baru bulan depan atau 3 minggu lagi dan itu yang menyebabkan kelangkaan di internal rumah sakit sendiri.
Oke, baik. Wah, kalau demikian berarti dana bukan, problem ya sebenarnya, tapi Bukan lebih problem. kepada siapa yang memproduksi seperti itu. Oke, baik. Semoga ada sahabat Uma yang mendengar dan berinisiatif mungkin bisa buka ini, tempat produksi, Hazbat mungkin? Ya, semoga ya. Nah, Amin. Dok, yang salah satu juga nih yang mungkin orang pada penasaran, sekarang kan itu ada rapid test, segala macam gitu loh. Tapi sebenarnya bisa nggak sih, dijelasin kategori-kategori orangnya itu kan ada ODP, terus ada PDP, terus sekarang ada lagi OTG ya, seperti itu. Mhm. Itu satu. Dan yang kedua, nah orang-orang seperti apa sih yang bisa, atau apa ya, bisa dibilang yang, valid untuk bisa datang ke rumah sakit dan melakukan, pengecekan seperti itu. Bagaimana alurnya? Ya, saya coba jelaskan dulu tentang terminologi-terminologi pada pasien-pasien dengan, dugaan COVID-19 ya. Jadi yang pertama adalah ODP atau orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan itu artinya adalah, seseorang yang memiliki keluhan demam. Demam itu dalam tanda petik adalah di atas sama dengan 38 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya, sahabat Umah di rumahnya merasa badannya sumang-sumang atau meriang, tapi suhunya masih di bawah 38, itu jangan khawatir, karena itu masih belum dimasukkan ke dalam kategori demam dan juga belum termasuk ke dalam kategori ODP, seperti itu. Atau memiliki riwayat demam. Jadi demam atau memiliki riwayat demam atau memiliki gejala-gejala ISPA seperti nyeri tenggorokan, pilek, dan batuk. Biasanya khas, batuk pada COVID-19 ini adalah batuk yang kering, bukan batuk berdahak. Tapi batuk kering yang sangat-sangat sering, yang terus progres ya. Jadinya dia semakin lama semakin sering dan jarang sekali, kurang lebih hanya 5% yang bergejala pilek. Jadi rata-rata hanya batuk atau demam, seperti itu. Nah, tapi yang kita arahkan biasanya kita, adalah pasien-pasien dengan demam gitu ya. Kemudian dan memiliki riwayat bepergian ke daerah yang transmisi lokal seperti Jakarta dan biasanya, sudah satu pulau Jawa sepertinya udah transmisi lokal ya dan, provinsi-provinsi lainnya. Kemudian punya riwayat 14 hari sebelum timbulnya gejala ke negara-negara yang sudah terkonfirmasi adanya kasus atau berkontak dengan pasien PDP atau yang konfirmasi positif corona, seperti itu. Jadi dia ada keterangan, riwayatnya dan juga ada gejalanya. Untuk pasien PDP, mohon diperhatikan, perbedaannya adalah orang dengan demam 38 derajat Celcius ke atas atau riwayat demam dan gejala ISPA. Jadi dia harus memiliki 2 poin tersebut. Tadi ODP adalah atau, sedangkan PDP dengan dan juga gejala ISPA-nya itu ditambahkan di dalamnya adalah selain nyeri tenggorokan atau batuk atau pilek atau gangguan pernafasan seperti kesulitan bernafas atau sesak nafas dari mulai pneumonia ringan sampai ke pneumonia berat yang dibuktikan dari gejala klinis dan juga pemeriksaan fisik. Nanti, untuk selanjutnya itu adalah, bahasa kedokteran. Jadi intinya adalah gangguan disertai dengan adanya gangguan pernafasan. Gitu. Biasanya, dan juga memiliki riwayat seperti tadi kontak dengan, pasien yang diduga positif COVID atau PDP atau memiliki kontak ke luar negeri, yang di negaranya itu sudah terkonfirmasi dan memiliki riwayat berpergian ke provinsi yang dinyatakan transmisi lokal, seperti itu. Yang ketiga adalah OTG. OTG adalah kelompok orang yang tidak memiliki gejala atau asimptomatik, tapi dia belum tentu sehat. Orang yang memiliki COVID positif yang tidak bergejala juga disebut dengan OTG atau mereka memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19. Orang dengan OTG, orang yang masuk dalam kategori OTG, dia memiliki resiko untuk menularkan, tapi sangat sedikit. Karena COVID-19 itu penularan bukan melewati udara, tidak bersifat airborne atau atau beredar di udara. Tapi melainkan dia memerlukan, media berupa droplet atau kita sebut dengan percikan
liur atau bersin atau batuk yang harus mengenai secara langsung orang yang sehat atau jatuh ke benda-benda dan bertahan dan kemudian orang yang sehat menyentuh benda tersebut dan memegang bagian wajah atau matanya dan situlah baru bisa tertular. Oleh karena itu pasien OTG biasanya tidak memerlukan penanganan khusus dan hanya dipesankan untuk mengisolasi diri di rumah 14 hari dan, untuk yang dengan gejala, baik yang ODP, PDP maupun yang sudah positif, itu semuanya harus menggunakan masker. Karena resiko batuk dan bersinnya itu yang bisa menularkan ke orang lain. Cuma perbedaannya ketika pada pasien PDP, berbeda, edukasinya terhadap pasien Oke, yang ODP. ODP ini dia pesannya hanya satu, isolasi di rumah. Jadi tidak memerlukan penanganan di rumah sakit. Jangan oke, pernah minta rawat inap untuk pasien ODP, karena kita tidak menganjurkan. Apalagi untuk minta swab atau minta rapid test. oke. Pada pasien PDP dengan gejala pneumonia atau gejala batuk yang berat, Mhm. itu yang diperlukan untuk pertama datang ke rumah sakit rujukan atau COVID center ya. Mungkin sudah pada tahu, atau yang belum tahu silakan di-search di, internet, Ya, rumah sakit rujukan apa saja, dan kemudian bisa dilakukan swab tenggorok untuk PCR atau menggunakan rapid test, serologi untuk mengetahui biasanya untuk yang bergejala biasanya rapid test itu bermakna. Tapi buat yang nggak bergejala kenapa saya tidak menganjurkan karena yang tidak bergejala itu belum, akan timbul resiko untuk negatif palsu, oke, oke, gitu. oke. Jadi Baiklah. pemeriksaan yang sudah mahal itu akan sia-sia saja. Jadi disarankan memang pada pasien-pasien PDP yang dilakukan pemeriksaan rapid Oke, test dan untuk konfirmasi positif dan, kategori yang terakhir konfirmasi, COVID positif, itu wajib diisolasi dan dilakukan penanganan sesuai dengan gejalanya. Dari mulai yang ringan sampai yang berat, untuk yang berat nanti ada penanganan di ICU yang khusus yang disediakan, dengan model ruang isolasi tertentu, oke, seperti oke. itu. Nah, Dok, kalau misalnya bisa nggak Dok, dokter ceritain gimana sih perjuangan, para dokter beserta tim medis lainnya, mungkin dokter bisa ambil, kasus terberat, pasien yang dokter alami gitu loh. Ya mungkin, gara-gara Mhm, kasus ini itu berdampak kepada kehidupan, pribadi dokter gitu misalkan, atau mungkin ke keluarga ya, coba coba iya. karena kita kita mau mau menggali nih, supaya membuat masyarakat, sadar, terutama sahabat Uma yang sedang online sekarang, gitu ya, seberapa besar sih perjuangan, pahlawan kesehatan ini gitu loh. Sehingga, para sahabat Uma dan masyarakat, Indonesia umumnya juga terus menggalakkan yang namanya kerja di rumah, ibadah dari rumah, dan juga belajar dari rumah, seperti itu, Dok. Coba mungkin dokter bisa ceritakan lebih detail ya. Baik, eee, jadi untuk sahabat Uma, saya izin untuk bercerita tentang pengalaman pribadi saya, dan saya yakin pengalaman saya itu tidak seberapa dibandingkan oleh, teman-teman saya yang memang, berjuang benar-benar di rumah sakit rujukan atau di COVID center, atau di posko-posko COVID, yang mereka memang, harus berhadapan, mau tidak mau, tidak punya pilihan untuk harus berhadapan dengan pasien-pasien yang mungkin eee, lebih berat lagi dengan COVID positif yang sudah sekian banyak, sudah sekian puluh atau sekian belas yang mereka tangani. Tapi untuk rumah sakit kami, walaupun bukan rumah sakit rujukan, tapi seperti tadi saya yang sudah jelaskan bahwa tidak ada yang tahu kapan penyakit itu akan datang dibawa oleh pasien kami. Jadi, ketika tanggal 19 Maret kemarin, itu adalah, kali pertama adanya kebijakan untuk menggunakan APD, dan pada saat itu ketika saya menerima APD yang masih seadanya, itu sempat saya memiliki, apa ya, firasat bahwa ke depannya ini kita akan, cepat atau lambat akan bertemu dengan pasien tersebut, gitu. Dan qadarullah-nya memang di sore harinya ketika saya lanjut, saya mendapatkan pasien datang
usia 45 tahun dengan, jenis kelaminnya laki-laki. Dia datang dengan, sesak dan penurunan kesadaran. Sudah penurunan kesadaran, sesak berat, nafasnya sampai 40 kali per menit, padahal normalnya kita bernafas 12 sampai 20 kali per menit. Terbayang 40 kali per menit itu sudah berapa cepat, dan juga sudah dingin, sudah biru, dan kami, di sana menata laksanaan sesuai dengan protokol. Dan sangat kaget ketika mengetahui bahwa pasien ini memiliki riwayat batuk yang sudah ke 2 rumah sakit, bahkan ada yang rumah sakit besar, itu belum terdeteksi ke arah suspek, gitu. Dan ketika sampai di kami, saya kaget sekali progresnya cepat sekali, dari mulai yang batuk-batuk saja 4 hari, sampai kondisi dengan pneumonia berat, yang sudah masuk ke tahap, kita bilangnya ARDS ya, atau kondisi distress pernafasan atau gangguan pernafasan berat, yang resiko gagal nafas atau kematian sangat besar saat itu. Bahkan prognosis atau perjalanan penyakit itu sudah sangat buruk. Ketika itu, saya sudah melengkapi APD saya semaksimal mungkin, dan sudah berkonsultasi. Ketika saya lihat ronsennya itu sangat penuh kanan kiri. Dan saya sudah mulai curiga ke arah Covid ketika melihat, kok bisa ada orang batuk-batuk usia muda tanpa ada riwayat rokok, eee, tapi riwayat bepergiannya masih belum belum jelas ya, karena pasiennya penurunan kesadaran dan keluarganya pun kurang paham. Jadi riwayat bepergiannya tanda tanya, jadi belum belum jelas ya. Atau riwayat kontak, apakah dia pernah kontak dengan pasien orang yang batuk, yang belum tentu dia positif atau bukan gitu ya. Intinya adalah ketika itu sudah seperti itu, dan kami semua paniknya bukan kepalang. Paniknya bukan kepalang, tapi kami harus tetap me mencoba untuk menangani pasien itu sampai selesai, sebisa mungkin. Perjuangan pertama adalah mencari rujukan. Mencari rujukan, kami sudah menempelkan, mengurutkan, rumah sakit yang akan kami hubungi, dan kodarulahnya memang ternyata rumah sakit tersebut memang, walaupun rujukan Covid, ternyata mereka juga punya kendala yang sama. Mhm. Dan saya paham bahwa tidak rumah sakit saya saja yang menghubungi mereka. Maka banyak sekali penolakan dengan, eee, kondisi misalnya isolasinya penuh, atau, Mhm. bahkan mereka juga di IGD-nya sudah full gitu ya. Karena pasien ini saya harus rujuk berdasarkan, eee, protap internal rujukan atau Ya. referral pasien. Dan itu sangat sangat membuat kami semakin bingung, Mhm. mau mau seperti apa pasien ini, karena, ruang kami tidak memungkinkan, tidak mumpuni untuk menangani pasien dengan Covid, gitu. Karena kami memang tidak dikhususkan untuk itu. Ruang isolasi kami hanya satu. Dan Oke. saat itu saya ingat isolasi di IGD saat itu belum sempurna, masih dalam Mhm. tahap pembangunan, dan pada malam itu langsung diselesaikan. Jadi kayak Oke. diselesaikan saat itu juga, dan pasien langsung Oke. dipindahkan, dan saat itu ruangan langsung disinfeksi. Nah, Mhm. singkat cerita, ketika selesai saya minta waktu sekaligus untuk, menelpon ke bagian, layanan 119, Ya. sembari mencari terus, dan tiba-tiba saya menangis. Saya menangis, Mhm. saya mencoba untuk menelpon keluarga, tapi saya tidak tidak sampai hati. Akhirnya saya menelpon salah satu sahabat saya, yang juga sebagai dokter, dan, saya Ya. sampaikan bahwa saya berkontak dengan pasien dengan dugaan kuat Covid. Di saat itu yang saya khawatirkan bukanlah, ketakutan akan diri saya terkena, gitu. Tapi yang saya takutkan adalah pada saat itu, artinya saya sudah tidak bisa bertemu lagi dengan, eee, anak dan istri saya dan juga keluarga saya dalam jangka waktu tertentu. Jadi saya langsung berkontak dan langsung mengabarkan ke rumah Ya. bahwa saat itu juga semua harus mengungsi.
Yang satu rumah dengan saya harus mengungsi, anak saya yang masih kecil dan juga istri saya, sementara harus tinggal di rumah ibu saya. Dan ketika pulang ketika saya sudah pergantian shift, qadarullah-nya singkat cerita pasien itu meninggal dan dilakukan perawatan jenazah sesuai dengan standar pasien COVID ya. Ya, Dan saya pun baru dikabari ketika saya sampai rumah. oke. Waktu itu saya berpisah, sampai baru besok saya bisa ketemu sama istri dan anak saya. Dan saya sempat ditanyakan oleh salah satu, pasien saya kemarin ini dan, saya berikan gambaran bahwa, eee, mengisolasi diri untuk kepentingan bersama itu tidaklah lebih menderita Hmm, dibandingkan tenaga medis yang pertama dia berkorban, dalam ya, artian terpapar ya, mau ya, tidak mau karena itu sudah kewajiban sesuai dengan sumpah dokter kami, ya, ya, bahwa kami akan melayani setiap hidup insani, apapun itu, tetapi, di sisi lain kami tidak punya pilihan. Jadi, eee, khususnya untuk teman-teman sejawat yang lainnya yang jauh lebih luar biasa lagi, itu saya paham betul setiap harinya mereka bekerja dalam kondisi kecemasan dan, rasa rasa sedih pastinya, gitu. ya, Karena mau sampai kapan tidak bisa bertemu dengan keluarga dan lain ya, sebagainya. Dan juga, eee, saya sampaikan kepada pasien saya bahwa setidaknya stay at home, work for hmm, home, itu kalian masih punya kegiatan bersama dengan keluarga, masih bisa berkumpul satu atap dengan keluarga. ya, Kami tenaga kesehatan, itu bukan hanya stay at home ketika bukan di shift kami, gitu. ya, Kami tetap dan kami juga harus mengkarantina diri sendiri. Kami harus memiliki kesadaran untuk mengkarantina diri kami sendiri, supaya kami tidak membawakan virus itu ke keluarga kami. Jadi ya, banyak sekali tenaga kesehatan yang dikarantina bahkan di rumah sakit. ya, Mungkin ada yang tahu juga, di Jakarta juga disediakan, tempat penginapan khusus. Tapi ya, apapun itu fasilitasnya, yang hal yang membuat saya miris adalah ternyata banyak tenaga kesehatan yang mengalami hal serupa seperti saya dan, mereka tidak bisa berkumpul dengan, keluarga mereka gitu. Itu yang, eee, ingin tekankan kepada masyarakat bahwa ya, Anda masih bersyukur ketika hanya diminta untuk stay at home, tapi masih bisa berkumpul bersama-sama, masih bisa bercengkrama dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi, mungkin sedikit pesan saja ya, ya, dengan kondisi yang seperti itu, alangkah lebih mawas dirinya untuk teman-teman membantu kami, tenaga kesehatan untuk memutus rantai penularan. Untuk bersabar saja, bersabar sedikit sampai, eee, kondisi wabah ini sudah semakin menurun. Karena kalau misalnya kepatuhan masyarakat masih segini-segini ya, saja, pertanyaannya mau sampai kapan? oke, Mau sampai oke, kapan banyak korban lagi yang berjatuhan juga termasuk sejawat-sejawat kami tenaga medis. oke, baik Dok. Dok, dengan tadi pengorbanan yang begitu besar dari seorang seorang tenaga medis seperti itu, dan juga sumpah yang sudah sangat, apa ya, sangat terpatri di dalam dada setiap tenaga medis. Nah, kalau boleh, saya tahu Dok, lebih sedih mana ketika menangani pasien yang tidak terselamatkan, atau mungkin sekarang kondisinya yang jauh dari keluarga? Karena dokter harus mengisolasi diri misalkan ya, karena takut, pulang ke rumah. Kalau dalam hal dua hal ini dokter lebih 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 beratnya yang mana? Ya, jadi selain untuk kita berkewajiban untuk menangani pasien, ada hal yang lebih penting lagi bahwa ternyata didahulukan adalah keselamatan diri sendiri. Jadi Oke, dokter perlu mengamankan diri sendiri, bukan misi bunuh diri. Jadi kita bekerja bukan untuk misi bunuh diri. Kita harus menjaga oke, keselamatan kita dan juga keselamatan dari keluarga kita. Jadi untuk terkait pasien yang qadarullah sudah ditakdirkan misalnya terkena COVID, kita tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menangani. Tapi
dalam kondisi-kondisi yang sudah memiliki prognosis yang buruk seperti pasien saya yang tadi saya sampaikan, kami tidak bisa berbuat banyak dan, eee, memang pilihannya adalah untuk mengedukasi keluarga bahwa kondisi pasien memang sangat sulit untuk bisa kembali normal dan juga untuk yang memang terlanjur ada di rumah sakit yang non COVID center, Ya, yang tidak mumpuni, belum mencukupi untuk ketersediaan baik dari HCU atau intensive care, ruangan intensif atau isolasinya, ya, maka itu sudah sangat sangat dilema sekali. Sudah sangat dilema dan memang, oke, kita harus dari awal memang harus mengedukasi keluarga bahwa kondisinya memang sudah sangat buruk, kecuali pada pasien-pasien COVID yang masih dalam kondisi yang, prima ya, kondisi yang, sedang atau yang ringan yang masih ada harapan untuk bisa kami carikan rujukan dalam jangka waktu yang tidak mendesak, seperti itu. Jadi oke. saya Baik, kalau Dok. diberikan kepilihan untuk dua pilihan itu, saya tetap, memilih untuk menjaga diri sendiri dan keluarga saya, seperti itu. Oke, baik Nah, baik, Dokter. Ya, sepertinya Dokter kita harus, masuk ke sesi tanya jawab, baik bersama sahabat Uma. Ya, baik. kembali saya ingatkan untuk sahabat Uma yang ingin bertanya, silahkan, komen di bawah dan sertakan hashtag bersama lawan corona. Dan saya juga mengingatkan, live streaming kali ini, terjadi akibat kerjasama daripada Uma beserta aksi cepat tanggap dan juga, ACT, mengadakan, campaign bersama lawan corona, yaitu "Ayo dukung perjuangan pahlawan medis Indonesia." Sahabat Uma bisa memberikan bantuan dalam bentuk makanan, suplemen, dan alat pelindung diri. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi WhatsApp di 0822 6100 1545. Oke, baik Dok. Sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk sekarang dari sahabat Uma. Yang pertama itu dari Michael. Pertanyaannya adalah, Dokter, bagaimana menghilangkan kecemasan sendiri saat harus merawat pasien COVID? Apakah tidak stres? Baik, eee, saya coba menjawab, cara menghilangkan sebenarnya sih, karena kian hari kian terpapar ya, karena, kami setiap harinya kian terpapar, kami dari, kecemasan yang awalnya sangat tinggi sekali, sekarang sudah masuk ke tahap waspada. Jadi waspada sama kecemasan itu adalah berbeda. Ketika waspada, kita sudah paham bahwa tidak ada yang perlu dicemaskan, karena kondisi memang tidak memungkinkan untuk apa ya, sia-sia. Jadi sia-sia untuk cemas berlebihan itu adalah hal yang sia-sia, yang kita lakukan adalah kewaspadaan. Kewaspadaan Oke, dan mawas diri bahwa, virus ini adalah musuh tak kasat mata. Jadi karena tidak ada yang tahu kapan atau siapa yang membawanya, maka kita pribadi, baik saya maupun mungkin masyarakat juga, bisa mempersiapkan diri dengan menjaga jarak dan juga mhm, untuk menerapkan prinsip higienitas diri, seperti itu. Jadi, sekarang ini bukan lebih ke cemas lagi sih, hanya kondisi waspada dan, lebih siap aja sekarang, oke, harus jauh lebih siap saja. oke. Nah, berikutnya nih ada pertanyaan dari Faisal, ini sepertinya sih lebih tips and tricks, menurut saya bagus Mhm, untuk edukasi ke masyarakat juga. Pertanyaannya adalah, apakah sinar UV, atau mandi air panas bisa menghilangkan virus corona yang melekat pada tubuh? baik. Mmm, untuk sinar UV, mmm, biasanya, itu sinar UV ya, atau kita bisa menganalogikan dengan, sinar matahari, Ya, ya. Jadi karena sinar matahari memiliki kandungan UV-nya juga, dia tidak bisa, membunuh, kuman yang sudah, berada dalam tubuh, ya, dan juga tidak mematikan secara sempurna, tapi dia, bisa menghambat dalam, apa namanya,
masa hidupnya. Jadi, paling nggak dia mengurangi dari kemampuan virus itu untuk bertahan lama, seperti itu. Tapi tidak bisa secara 100% untuk menghilangkan dari virus tersebut, apalagi yang sudah masuk ke dalam tubuh itu tidak bisa. Dan mandi air panas juga bukan solusi karena, solusinya untuk saat ini ada menggunakan sabun, jadi mencuci tangan atau membersihkan diri dengan menggunakan sabun, karena pada dasarnya itu berhubungan dengan, struktur dari virus tersebut yang dilapisi oleh selaput yang terbuat dari lemak. Jadi kalau misalnya lemak dicuci dengan sabun kan seperti yang kita ketahui bersama dia akan hilang, gitu. Jadi, atau dengan menggunakan alkohol, eee, 70% ke atas ya, 70% biasanya atau 75%. Itu yang bisa menghilangkan. Tapi tetap dibandingkan kalau kita memilih cuci tangan dengan sabun atau alkohol, tetap kita memilih dengan sabun. Itu yang paling baik, seperti itu. Untuk perihal untuk masalah mandinya, tidak harus dengan air panas. Air biasa pun sudah cukup, seperti itu. Dan memang kita dianjurkan untuk berjemur, karena untuk tadi untuk, mendapatkan, efek dari sinar UV tadi. Walaupun, sifatnya tidak secara langsung kita bilangnya, menghilangkan seluruh virusnya, tidak, gitu. Dan juga secara tidak langsung dia apa ya, vitamin D itu juga bisa meningkatkan apa, sebagai antioksidan atau meningkatkan imunitas tubuh sebenarnya. Jadi diambil dari, sinar matahari tersebut tuh adalah untuk, eee, efek dari peningkatan imunitas atau imunomodulatornya. Walaupun memang ada beberapa, pro kontra ya, ada Oke. penelitian yang memang sudah mengkonfirmasi tersebut atau ada yang juga masih masih dalam tahap proses, perdebatan atau diskusi lebih lanjut. Oke, baik Dok. Nah, berikutnya nih Dok, ini lebih ke mungkin masalah, apa ya, di sosiologi ya, di masyarakat. Mhm. Nah, ini pertanyaan adalah, apakah pernah mengalami diskriminasi oleh masyarakat di sekitar tempat, dokter tinggal? Misalkan karena masyarakat tersebut mungkin tetangga gitu ya, atau mungkin dari mungkin ke pihak, RT, RW, mereka khawatir karena, dokter kerjanya terus di rumah sakit gitu kan, terus mereka takut, bahwasannya, dokter, apa, bawa virus gitu, misalkan gitu. Apakah ada diskriminasi diskriminasi seperti itu, Dok? Alhamdulillahnya, sampai detik ini nggak ada. Tidak ada diskriminasi baik dari tetangga, bahkan keluarga keluarga juga apalagi keluarga ya, tidak ada sama sekali yang, apa ya, menjauhi dalam artian tuh bukan menjauhi, kalau menjaga jarak memang iya, karena memang sudah, kita physical distancing, tapi menjauhi dalam artian jijik atau ketakutan kita menularkan, itu tidak ada, kalau dari kami. Tapi belum tentu di, eee, wilayah bagian apa, Indonesia bagian yang lain atau di provinsi lain, Ya, itu yang, menerapkan, eee, apa ya, kesadaran seperti itu. Bahwa ini bukan penyakit yang menyebar pindah sendiri virus itu tidak. Dia tadi seperti oke yang saya sampaikan bahwa dia harus memiliki perantara droplets. Oleh karena oke itu makanya kita diminta untuk berjarak 1 meter, karena dianggap 1 meter atau 1,5 meter itu adalah batas aman, orang tidak akan terkena, seperti itu. Walaupun tetap si penderita tetap harus menggunakan masker untuk meminimalisir karena, eee, bagaimanapun, droplets akan turun ke bawah. Bersin akan turun ke bawah, cipratannya nanti akan mengenai benda-benda. Nah, ya. benda-benda ini yang dikhawatirkan akan tersentuh. Tapi untuk kembali lagi ke pertanyaan, apakah ada diskriminasi? Sejauh ini alhamdulillah tidak dan mudah-mudahan sampai seterusnya, masyarakat sadar bahwa ini bukan suatu aib. Penyakit COVID-19 itu bukan suatu aib. Tidak seperti HIV atau tidak seperti penyakit-penyakit menular seksual yang lainnya Ya. yang menjadi stigma di masyarakat. Tapi untuk COVID ini adalah lebih justru adalah poinnya adalah transparansi. Ya. Kita yang terkena itu justru harus bisa lebih bisa menyampaikan ke masyarakat dan masyarakat tidak perlu khawatir
apabila tetangganya ada yang terkena gitu. Terkena Oke. dan kondisinya dia secara pribadi mereka sudah meniatkan untuk melakukan, stay at home atau social distancing, jadi mereka tidak perlu khawatir. Oke. Nah, terus dokter ada juga berikut ini pertanyaan dari sahabat Uma, Ananda Saleh. Bagaimana sih, sikap dokter gitu loh dan beserta tim ya, ketika ada keluarga yang memaksa ingin membawa pulang jenazah pasien COVID-19? Ini sepertinya misalkan, keluarga pasien COVID-19 ini tidak mau mengikuti SOP yang mana yang sudah seperti seharusnya. Ini sikap dokter seperti apa, Dok? Kalau seperti ada kejadian, seperti ini, atau mungkin sudah kejadian? Alhamdulillah belum. Oh, Jadi, oke. heeh, alhamdulillah belum dan itu sudah tugas kami untuk, melakukan edukasi dan sifatnya harus sedikit memaksa karena, eee, resiko resik eee eee, pemulasaran jenazah pasien Covid itu sudah terstandarisasi, sudah memiliki SOP sendiri dan pembuatan Oke SOP itu sudah dipertimbangkan baik buruknya oleh oke pemerintah maupun dari, bagian kesehatan. Jadi ketika kita keluarga menolak, atau belum tidak menerima ya, misalnya kondisi prosedur, jenazah yang tidak dimandikan mhm, ya, dan langsung harus ditutup dengan kain, apa namanya, plastik khusus ya, atau heeh, dan dimasukkan dalam peti yang kedap udara, itu memang sudah prosedural dan, kita coba untuk persuasi dan jelaskan kondisi-kondisi atau resiko-resiko yang akan terjadi apabila tidak mengikuti prosedur tersebut. Dan yang paling berbahaya adalah apabila jenazah itu tetap dalam artian, disolatkan atau dimandikan, resiko orang-orang yang memandikan itu kan tidak semuanya kuat imunitasnya dan ya, bisa juga beresiko untuk tertular, seperti itu. Jadi, lebih ke arah persuasi dan edukasi tentang resiko-resiko dan juga, kebijakan SOP terhadap penanganan jenazah pasien COVID-19, seperti itu. oke, baik. Nah, Dok, nah sekarang ini kan juga ada tuh, Dok, banyak yang ya mulai dari level desa, terus, kecamatan, kabupaten, dan selanjutnya, seterusnya gitu ya. Kan itu mulai, ketika masuk perumahan pun bahkan sudah menyediakan yang mana tempat, penyemprotan disinfektan seperti itu, yang mana itu langsung ke tubuh gitu ya. Nah, Mhm, sebenarnya dalam hal ini ketika kayak disemprot semua tuh kan, kayak disemprot kayak mandi aja gitu. mhm, Nah, apakah itu sebenarnya berbahaya atau gimana ya, Dok, kalau kebanyakan misalkan? baik. Atau seharusnya tuh yang disemprotkan itu di bagian mana aja gitu loh. Ini kan kadang saya lihat udah kayak mandi aja udah, kayak semua kayak dikucurin semua gitu loh. Baik. WHO sudah mengeluarkan statement atau mengeluarkan guideline bahwa Ya, penggunaan desinfektan dengan metode, apa kita bilangnya ya, kamar desinfektan ya atau box disinfektan untuk menyemprotkan secara langsung disinfektan ke bagian tubuh secara menyeluruh itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena zat dari disinfektan itu sendiri adalah bersifat iritan. Jadi ya, sangat bisa mengiritasi terutama di bagian mukosa atau, daerah-daerah, seperti mata, mulut, dan lain sebagainya. Atau bagi orang yang mudah teriritasi dia akan terkena misalnya, peradangan pada kulitnya dan lain sebagainya. Dan juga beresiko untuk masuk ke dalam saluran pernafasan karena partikel-partikel dari disinfektan tersebut. Karena gimana pun disinfektan adalah, eee, zat kimia. Jadi zat kimia itu tetap berbahaya dan hanya diperuntukkan untuk benda-benda mati, bukan kepada orangnya langsung. Jadi kita oke itu dijaga kebersihannya dengan menggunakan sabun, pakaian kita, dan semua peralatan kita itu baru digunakan desinfektan untuk membunuh dari virusnya. Gitu. oke oke.
Nah, Dok, tadi, kayaknya belum terjawab tadi di awal perbincangan kita. Mhm. Itu kalau mau sholat gimana ya, Dok? Oh Apakah ya, tetap pakai APD gitu atau baik. Untuk sholat, jadi, tadi saya juga baru membaca ya bahwa ada ketentuan dari MUI, sebentar ya, bahwa ya dalam kondisi ketika jam kerja berada dalam rentang waktu sholat dan ia memiliki wudhu, dia boleh melaksanakan sholat dalam waktu yang ditentukan meski dengan tetap memakai APD yang ada. Jadi ketika kita misalnya, tenaga medis lagi menangani pasien ya, kemudian dia memiliki waktu sholat, dia berkewajiban untuk sholat gitu ya. Kecuali kecuali tidak ada pilihan lain karena saking banyaknya pasien dan tidak bisa ditinggal, dia diperbolehkan menjamak. Tapi ketika dia memiliki, kesempatan untuk sholat, tapi tidak memungkinkan untuk dia melepas APD-nya, maka dia diperbolehkan sholat dengan menggunakan APD dengan syarat bahwa wudhu dia masih ada, seperti itu. Lalu ada dalam kondisi hadas dan tidak mungkin bersuci, baik berwudu maupun tayamum, maka ia melaksanakan sholat boleh dalam kondisi tidak suci dan tidak perlu mengulang lagi atau tidak boleh ininya istilahnya i'adah ya, jadi tidak perlu mengulang sholatnya lagi. Karena dalam kondisi yang, eee, emergency ya, gitu. ya, Dan dalam kondisi APD yang dipakai, misalnya terkena najis, contohnya adalah darah, kencing pasien, atau feses pasien gitu ya, dan tidak memungkinkan untuk dilepas dan disucikan, maka ia melaksanakan sholat boleh dalam kondisi tidak suci dan mengulangi salat usai bertugas. Jadi untuk kondisi bersuci, pakaiannya yang terkena najis dari pasien, itu ya, dia diperbolehkan untuk sholat dalam kondisi najis tersebut untuk menggugurkan kewajibannya. Tapi nanti ketika sudah bersih, ya sudah membersihkan diri, selagi itu dia, ya sudah membersihkan diri, dia, berkewajiban lagi untuk mengulang sholat yang tertinggal tadi atau yang, terpaksa dalam kondisi yang tidak tidak suci tersebut. oke oke, baik, Dok. Ya, sepertinya, Dok, ya perbincangan kita cukup hangat, tapi sepertinya waktu kita sudah hampir habis gitu ya, hampir tidak cukup. Ya mungkin kita nanti bisa bisa lanjut untuk di live streaming berikutnya. Tapi untuk sahabat Uma yang ingin bertanya langsung kepada Dokter Muhammad Farasadian, sahabat Uma bisa langsung search aja di dalam aplikasi Uma. Di situ nanti ada profil beliau dan nanti insya Allah dokter bisa jawab di sana ya, Dok, ya? Untuk pertanyaan-pertanyaan yang Iya, belum terjawab sekarang. iya. Oke, baik. Nah, sahabat Ummah, sepertinya waktu kita sudah habis. Nah, saya mau mengingatkan, dari aksi cepat tanggap juga ada satu program lagi yaitu Operasi Beras Gratis atau OBG, yaitu sebagai bentuk persaudaraan dari ACT untuk mengajak seluruh sahabat Ummah bergabung dalam gerakan operasi beras ini, yang mana ini akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi WhatsApp ACT di 0822 61 00 1545. Saya ulangi 0822 61 00 1545. Baik, ya demikian untuk live stream bersama Dr. Faras pada malam hari ini. Perjuangan pahlawan kesehatan melawan COVID-19 bersama lawan Corona. Ya, demikian sahabat Uma untuk live stream pada hari ini. Semoga kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita Mhm. memohon kepada Allah supaya COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan seharusnya untuk bulan suci Ramadan yang mana tinggal kurang lebih 20 hari lagi. Amin Demikian amin. dari Uma dan ACT. Terima kasih Dr. Faras. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima Terima kasih kasih juga. sahabat Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan,
dalam mencari pengalaman. Dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan. Namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan. Dalam perjalanan kita pulang menuju jannah, Ummah, teman ibadahmu.